Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain di mana seorang bocah perempuan di kota Medan, Sumatera Utara terseret motor yang dikendarai pencuri hingga mengalami sejumlah luka dan trauma. Inilah rekaman CCTV detik-detik pelaku pencurian masuk ke rumah seorang warga di Gang Prabot, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan pada Sabtu kemarin. Karena aksinya mencuri di rumah tersebut dipergoki oleh seorang bocah perempuan, pelaku pun kabur saat dikejar korban. Namun saat berusaha menghentikan pelaku yang kabur dengan sepeda motor, bocah berusia 9 tahun itu terseret sejauh 20 meter. Akibatnya bocah kelas 3 SD ini mengalami sejumlah luka di kaki, bahkan pakaian sekolah yang dikenakannya saat kejadian rusak dan robek. Saat kejadian, orang tua korban tengah menjemput korban ke sekolah, namun ternyata korban pulang sendiri dan ditemukan sudah dalam kondisi luka akibat terseret motor pelaku, dan saat korban berusaha meminta telepon genggam orang tuanya. Setelah sempat dibawa kabur telepon genggam tersebut, kemudian dikembalikan oleh pelaku karena takut aksinya menyeret korban diketahui warga. Jadi anak ini datang terus kejarnya. Ya, lalu bagaimana kondisi terkini bocah yang terseret oleh begal saat berusaha mempertahankan ponsel miliknya? Kita bergabung bersama dengan rekan Nofri Afandi di Medan, Sumatera Utara. Selamat siang, Nofri. Silakan dengan informasi terbaru dari kondisi bocah tersebut hingga siang hari ini. Bagaimana, apakah sudah membaik? Ya, baik Putri, Yasmin dan juga pemirsa, kondisi bocah yang bernama Jovita Vianitan yang saat ini mengalami luka-luka akibat mempertahankan handphone ayahnya yang hendak dicuri, kini sedang berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda pemirsa, ini adalah lokasi seperti yang terlihat di rekaman CCTV, yaitu lokasi ketika Jovita terseret cukup jauh karena berusaha merebut kembali handphone milik ayahnya yang sempat dicuri oleh pencuri yang diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Ini lokasinya di Jalan AMD, tepatnya di lingkungan 22 Gang Prabot, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Nah, kejadian yang terjadi pada Sabtu 10 Januari 2026 lalu sekitar pukul 11 siang. Ini awalnya ketika Jovita baru saja tiba di rumah pulang dari sekolah dan ia memergoki pencuri masuk ke dalam rumahnya dan berusaha mengambil uang tunai serta handphone milik ayahnya yang terletak di dalam rumah ini. Dan dengan cepat aksi heroik Jovita ini langsung memegang besi belakang sepeda motor sang pencuri hingga terseret cukup jauh puluhan meter dari rumahnya ini hingga hampir menuju ke ujung jalan Gang Prabot ini. Dan pada akhirnya sang pencuri pun menyerah dan menggagalkan ataupun membatalkan niatnya dan mengembalikan handphone tersebut kepada Jovita, dan Jovita kembali dengan keadaan kaki luka-luka akibat terseret sepeda motor tersebut. Nah, saya akan coba berbincang pemirsa dengan ayah dari Jovita di sini. Sudah ada Pak Darvan. Pak Darvan, selamat siang Pak. Siang Pak. Ya Pak Darvan, sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana kondisi Jovita saat ini Pak? Dia udah agak membaik, tapi ya teragak sakit juga. Sekarang lagi di rumah sakit di Visum. Sedang menjalani visum dan perawatan lebih lanjut ya Pak ya. Nah, bisa diceritakan Pak, saat itu kondisi seperti apa kronologisnya? Jovita sedang berada sendiri di rumah dan orang tua saat itu sedang kemana begitu Pak? Pada tanggal 10 lah, 10 jam 11.30 dia pas pulang sekolah saya jemput. Setelah itu saya tunggu beberapa menit, lebih kurang 15 menit, ternyata dia udah pulang. Jadi saya pun udah tunggu lama, sekian lama itu 15 menit. Saya sampai rumah udah terjadi. Terus dia lagi di rumah itu lagi trauma, nangis-nangis, sakit. Jadi saya pujuk-pujuk dia. Setelah itu agak reda, saya tanya dia. Ternyata dia pulang sendiri. Terus dia langsung ke kamar mandi. Kamar mandi dia pintu nggak dikunci. Setelah itu ya pelakunya masuk. Nah dia ada dengar suara kunci pintu. Ya ternyata dia
dipikirnya bapaknya, ayahnya gitu. Habis itu dia keluar, ternyata pelaku itu udah kerja di dalam. Dia ambil dompet, duit, sama handphone, ya. Terus dilarikan. Jadi ketemu anak kecil ini dikejarnya sampai di pagar sini, di pagar terus dipegang jok belakang itu, yang macam kita model bilang besinya, dipegang terus. Jadi yang pelaku ini nggak mau menghiraukan, nggak dipeduliin, cuma digigit-gigit pakai tangan elak-elak gitu. Jadi ini adik ini dipegang terus, habis itu dikencangin terus sampai lebih kurang setahu aku paling sedikit 20 meter. Itu aku belum diukur, cuman aku tahu dia 20 meter lebih. Setelah itu sampai dia berhenti, sebelum sampai simpang jalan besar, kira-kira dia 3 meter, 4 meter, dia berhenti, dibalikin handphonenya ke adik itu. Setelah itu adiknya balik rumah, pulang lari. Besok keadaan luka-luka itu Pak ya? Luka-luka. Habis itu tangan pelaku itu udah hilang, udah gitulah Pak. Berarti ketika di rumah Jovita dalam keadaan menangis Pak ya, dalam keadaan ketakutan begitu ya? Ya, trauma lah. Jadi saat itu dia memang sendiri di rumah begitu ya? Dan Bapak hendak menjemput tapi berselisih jalan begitu ya? Ternyata dia pulang sendiri. Saya masih tunggu ada 15 menit lah. Ternyata udah pulang, terjadi. Baik, saat ini Pak, bagaimana keterangan dari pihak kepolisian? Apakah ini sudah ada tanda-tanda ataupun identitas pelaku ini terlihat cukup jelas di CCTV? Ada semalam, udah bilang, cuman ya belum pasti lagi. Cuma saya pun mohon juga lebih cepat dapat lah. Tega juga aku lihat gini, bukan anak, walaupun bukan aku, kalau anak orang pun tega, kasihan kali. Tega kali lah yang punya itu, yang pelaku itu. Aduh, dia anak kecil loh. Aduh, gitulah Pak. Memang keseharian Jovita sendiri seperti apa Pak? Apakah memang dia anak yang berani begitu? Mengingat ini cukup berbahaya, dia langsung menyelamatkan dengan cepat memegang sepeda motor pencuri. Dia memang memang dia agak bandel-bandel sedikit lah ya. Cuman dia pun kalau dia kalau dia pun memang bandel-bandel, cuman agak Nakalnya anak kecil. nakal-nakal kecil lah itulah. Dia sempat bercerita ingin jadi polisi juga Pak ya? Iya, aneh. Lucu pula kalau menjadi polisi, seperti itu sebelum terjadi. Mau jadi polisi, tadi saya pun ya nggak jadilah. Jadi polisi itu nggak bisa nangis, nggak boleh nangis. Gitu kan. Terus kamu itu kalau mau jadi polisi, masa mau mandi nangis, makan nangis. Jadi dia pun ya ketawa-ketawa gitu. Dan pada akhirnya dia buktikan bahwa ini cukup berani begitu Pak, anak usia 8 tahun ini Pak. Tahu juga, nanti tiba-tiba ada setelah itu kira-kira ada 2 minggu baru kejadian loh. Ayo, nggak tahu aku Pak. Baik, berarti kondisinya sendiri saat ini tidak terlalu parah Pak ya? Iya, terparah ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Kondisi psikologi sendiri Pak seperti apa? Apakah ada trauma begitu dari Jovita setelah kejadian ini? Udah kemendingan. Agak dipujuk-pujuk, udah mendingan lah. Pujuk-pujuk lah. Sebenarnya pun agak ada sakit juga, dia pun tahan-tahan. Aku pujuk-pujuk dia pakai HP, nengok lah, ya apa boleh buat lah. Ya mulai cepat sembuh lah. Tadi di rumah sakit pun, tadi udah masuk di PSM pun katanya ada sakit-sakit nyeri-nyeri. Baik. Aduh. Baik. Terima kasih Pak Darvan. Semoga ada titik terang ya, sehingga nantinya pencuri yang kemarin sempat hendak mengambil handphone Bapak dan digagalkan oleh Jovita segera ditangkap oleh pihak kepolisian dan kejadian ini tidak terulang kembali. Itu tadi pemirsa seperti apa kronologis dan kondisi terkini dari Jovita, dan kita harapkan pelaku segera ditangkap oleh pihak kepolisian. Demikian saya kembalikan ke studio Jasmine dan Putri Windasari. Ya, tentunya kita berharap bersama ya bahwa pelaku ini bisa segera ditangkap oleh pihak kepolisian. Terima kasih Nofri Afandi mengabarkan langsung dari Medan, Sumatera Utara.